Pengacara Rasman Arif Nasution mendadak memberi dukungan penuh kepada Nikita Mirzani yang diketahui sang aktris adalah seterunya dalam kasus yang menjerat kliennya Fadil Bajide. Dukungan tersebut diungkapkan oleh Rasman Arif Nasution setelah Nikita Mirzani ditahan atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU buntut laporan Reza Gladys. Ia merasa iba dengan Nikita Mirzani yang menurutnya belum tentu 100% bersalah. Rasman pun akhirnya berniat untuk menjenguk Nikita Mirzani di sel tahanan dan menawarkan bantuannya. Diketahui pesan pertama yang disampaikan oleh Rasman ialah ia meminta agar Nikita Mirzani berani membongkar rahasia mafia skincare, terutama dalam kasus Reza Gladys. Dan untuk mengetahui beberapa pesan dan bentuk dukungan yang diberikan Rasman untuk Nikita Mirzani tersebut, maka inilah 5 pesan dan dukungan Rasman untuk Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Rasman Arif Nasution secara terbuka meminta agar Nikita Mirzani untuk buka suara demi mencari kebenaran dalam kasus dugaan pemerasan Reza Gladys. Rasman berharap Nikita Mirzani berani membongkar rahasia para mafia skincare secara terang benderang tanpa ada yang ditutupi, agar huru-hara tersebut tak lagi membuat geger masyarakat. Yang saya akan minta kepada NM, Anda buka suara untuk kebenaran. Jangan Anda menanggung derita sendirian. Bagi saya NM, jangan tanggung deritamu sendiri. Bang, kalau misalnya Mail, jangan tanggung deritamu sendiri. Ungkap siapa-siapa yang terlibat. Saya minta agar NM berani bersuara. Itu judul besar. Jangan takut. Berbeda pendapat bukan berarti bermusuhan. Bermusuhan bukan berarti tidak bisa berbaikan. Tergantung kadar berbaikannya seperti apa. Kalau lu mau tanya itu ke saya, dia ini adik saya. Pernah juga saya marah. Tapi hari ini baik kok di mata saya. Kenapa emang? Kalian dukung saya berantem sama NM atau bisa baikan? Baikan dalam rangka apa? Baikan dalam rangka mencari terangnya peristiwa hukum. Di situ. Poinnya di situ. Bukan karena yang lain-lain. Rasman Arif Nasution mengaku jika dirinya memiliki pesan penting yang khusus ingin disampaikan kepada Nikita Mirzani. Namun terkait hal tersebut, Rasman tak membeberkannya secara gamblang, melainkan hanya memberikan sinyal jika dirinya memiliki informasi di balik kasus mafia skincare yang menjadi huru-hara di masyarakat. Terlepas dari hal tersebut, demi menyampaikan pesan itu, Rasman bahkan menurunkan egonya di mana ia bersedia menemui Nikita Mirzani yang kini berada di sel tahanan. Prinsip saya ingin menyampaikan sesuatu kepada dia berupa dukungan agar dia mau terbuka. Ada apa sebenarnya di balik kasus skincare ini? Kenapa sampai ada uang 4 miliar dibayar? Kalau kena ada something wrong, nggak mungkin something wrong kan nggak mungkin. Nah jadi saya ingin memberi pesan-pesan moral kepada NN agar dia berani. Jadi saya sudah komunikasi Bang, kamera bang, dengan penjaga ya. Yang di dalam itu ada beberapa orang penjaga. Kemudian namanya Pak Kadek, orang Bali. Dan ya memang jam besuk kan tidak ada jam segini. Itu sampai jam 3. Dan itu adalah Senin sampai dengan Kamis. Jumat itu nggak masuk. Lalu kemudian saya minta disampaikan ke Nikita Mirzani di dalam bahwa saya ingin bertemu hari Senin atau berikut sekitaran jam 11 dan pihak penjaga masuk ke dalam. Jadi setelah disampaikan, Nikita Mirzani bilang kalau saya mau ketemu tolong melalui penyidik. Ya nanti saya akan komunikasi dengan penyidik. Nah nanti dia komunikasi ke dalam dan saya berharap Nikita bisa membuka ruang komunikasi. Dan saya pasti akan bicara dengan penyidik agar penyidik nanti bicara dengan saya apa sebenarnya yang mau saya sampaikan. Sebenarnya penting buat NM, penting banget
Dan saya nggak mungkin ungkap kepada kalian apa yang saya tahu tentang polemik itu. Meski menjadi seteru Nikita Mirzani dalam kasus kliennya Fadel Bajideh, dalam kasus ini Rasman justru bak menjadi pahlawan bagi Nikita Mirzani. Seusai dirinya bersedia pasang badan dan membantu Nikita Mirzani dalam kasus yang menjeratnya saat ini. Menurut Rasman, alasan dirinya siap pasang badan untuk Nikita Mirzani adalah karena ia tidak ingin korban kasus skincare semakin bertambah. Saya tidak terbiasa bergabung dengan orang. Tapi kalau butuh dukungan dari saya kasih advice. Dan saya insya Allah bersedia bantu agar diungkap. Saya tidak mau ada orang yang korban. Kalau sejatinya 5 orang, ya 5 orang. Sebagaimana kita paham filosofi hukum kita, bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Memang agar cahaya itu lebih terang lagi dengan kehadiran saya, kenapa saya tidak hadir? Kalau cahaya itu akan lebih bercahaya lagi dengan kedatangan saya dan membantu, kenapa tidak saya lakukan? Kan topik besarnya sekarang menyelamatkan dunia skincare dari dugaan penjualan produk yang berakibat kepada pelanggaran hukum dan berisiko bagi pemakainya. Menurut kacamata Rasman, dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Nikita Mirzani, terdapat beberapa kejanggalan yang ia rasakan di dalamnya. Dalam hal ini diketahui Dr. Oki diduga terlibat dalam kasus tersebut. Sementara Dr. Oki membantah dengan berdalih ia hanya menjembatani Reza Gladys untuk bertemu Nikita Mirzani. Namun, menurut kacamata Rasman, Dr. Oki sebenarnya sudah termasuk dalam orang yang terlibat karena sudah menjembatani. Dalam hal ini juga merupakan pelanggaran hukum dan harus turut serta diperiksa oleh pihak kepolisian. Saya merasa ada kejanggalan. Saya sudah WA juga Adinda Sunan Kalijaga. Saya sampaikan kepada beliau juga. Saya senang dia menjadi kuasa hukum dari Dr. Oki Pratama. Kami saling memahami bahwa Adinda Sunan akan menjalankan peran dia, dan saya yakin bahwa Adinda Sunan juga tahu bahwa Oki itu mantan klien saya. Tapi sekali lagi ini tidak dibungkus oleh kebencian, tidak dibungkus karena saya sakit hati. No, saya hanya ingin dunia skincare ini bisa clear dari penjualan produk-produk. Itu baru produk, karena saya lama dengan mereka. Bagaimana dengan limbahnya? Bagaimana dengan STR dokter dan perawat yang menggunakan treatment? Bagaimana dengan alat-alatnya? Ini banyak hal yang serius yang nggak boleh dianggap enteng. Saya hanya katakan satu, kan selalu saya bilang kepada kalian falsafah hukum kita. Apa itu? Fakta sum potentio reverbis. Kata-kata ribuan yang diucapkan akan terpatahkan oleh satu perbuatan. Maka filosofi hukumnya apa lagi? Lex neminem sicut et impossibilia. Oke? Orang yang tidak melakukan perbuatan, jangan paksakan dia melakukan perbuatan itu. Karena itu adalah pelanggaran hukum yang serius. Maka bagi saya, Nikita Mirzani hari ini, saya yakin bahwa ada sesuatu di balik yang dia ketahui. Tapi dia tidak mau ungkap. Apakah bukan terang? Ada percakapan Oki dengan Reza Gladys. Apakah kurang terang? Ada percakapan Oki dengan Davina. Apakah jembatan tidak menjadi penghubung? Saya tanya Anda, ada jembatan penghubung nggak? Penghubung. Ya, perkara penghubung dia dapat bagian atau tidak urusan lain. Tapi yang pasti, kalau dia penghubung, patut diduga ini mencari sesuatu dengan cara menghubungkan. Supaya dia menjadi terlihat seperti kingmaker, komandan. Walaupun dia tidak mendapat keuntungan, dia bilang 60 outlet, silakan aja. Tapi yang pasti kalau perbuatan itu melanggar hukum, maka proses dan periksa mereka. Kita tidak dalam rangka menghukum NM. Kita tidak dalam rangka menghukum Ismail. Tapi kita dalam rangka mengungkap adanya dugaan kejahatan dari beberapa pemilik klinik kecantikan yang menjual krim hidroquinon, merkuri, etiket biru, dan juga produk-produk lain. Yang ini ribut antara mereka.
BP pun sendiri sudah membuat pengakuan bahwa dia mengatakan sudah memanggil mereka ini. Tapi saya heran, kok BP pun belum bertindak sampai sekarang. Mereka bisa loh, saya dulu waktu nangani Medina Zain, BP POM itu memanggil dan memeriksa. Mereka punya penyidik sendiri. Kenapa tidak bergerak sampai sekarang? Itu pertanyaan serius. Salah satu bentuk pembelaan yang ditunjukkan Rasman kepada Nikita Mirzani ialah Rasman meminta atau mendesak kepolisian untuk memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Nikita Mirzani. Ya, pasalnya, Rasman meyakini jika Nikita Mirzani belum tentu 100% bersalah. Maka dari itu, kepolisian harus menambah saksi untuk diperiksa kembali sebelum memberikan jerat hukuman kepada Nikita Mirzani. Tolong Pak Kapolda Metro ungkap setuntas-tuntasnya. Supaya tidak ada bahasa-bahasa yang mengatakan ini store ke sana, ini store ke sini. Tidak usah. Jadi kalau nangani klien, tangani dengan baik supaya terang. Kalau di KPK ini kasus, ini sudah pasti dipanggil Dr. Oki. Karena ada pembicaraan. Kan ada terang benderang pembicaraan Dr. Oki dengan Reza Gladys ada. Ada juga di situ Dr. Atoba Mufid, ada juga di situ seseorang yang diduga Deviena, betul ya? Percakapan-percakapan itu. Ada juga percakapan Richard Lee juga sedang ada ngomong, saya lihat itu. Mengatakan, ya nanti pada waktu itu saya akan bersuara. Ada kan? Nah, disebut-sebut. Saya melihat, begini ya, Adinda Sunan kan adik saya, pengacaranya Oki sekarang. Saya mau katakan begini. Memang kita dapat saja mempercayai bahwa Oki tidak menerima duit yang diterima oleh NM. Bisa saja itu terjadi. Tapi karena ini diduga ada persaingan usaha, jembatan itu dalam rangka apa? Kalau orang dijembatani untuk merampok dan memeras orang lain, pidana atau tidak? Pidana kan bro? Pidana. Jadi dia memberi ruang kepada seseorang untuk melakukan kejahatan. Itu bukan satu tindakan yang dibenarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.